Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi desain program semesteran. Rencana program semesteran merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah dalam program semester, diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Program semester adalah program yang dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Dan adapun komponen program semester: 1. Identifikasi, 2. Standar kompetensi, 3. Alokasi waktu, 4. Materi pokok, dan yang terakhir keterangan. Langkah-langkah penyusunan program semester: 1. Mengisi kompetensi dasar pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. 2. Mengisi indikator sesuai dengan kompetensi dasar. 3. Mengisi materi pokok. 4. Mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Dan terakhir, membagi jumlah dan pelajaran efektif dalam satu semester. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan pertama tentang siapa saja yang terlibat dalam penyusunan program tahunan dan program semesteran. Nah, dalam penyusunan program tahunan dan program semesteran terlibat beberapa pihak yang memiliki peran penting. Yang pertama itu guru. Guru ini berperan sebagai pengembang program semester dan tahunan. Mereka juga harus mempersiapkan dan mengembangkan program yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu dosen pengampu. Dosen pengampu juga terlibat dalam proses penyusunan program semester, yang dimana mereka membantu dalam mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Yang ketiga itu pendidik. Pendidik seperti wali kelas dan staf administrasi juga dapat terlibat dalam proses penyusunan program semester dan tahunan, dan mereka membantu dalam mengorganisasi dan mengawasi pelaksanaan program. Keempat yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah ini memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengarahkan proses penyusunan program semester dan tahunan, dan mereka memastikan bahwa program yang dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa. Yang kelima yaitu komite sekolah. Komite sekolah dapat terlibat dalam proses penyusunan program semester dan tahunan, dan mereka membantu dalam mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Yang terakhir yaitu siswa. Siswa juga dapat terlibat dalam proses penyusunan program semester dan tahunan, dan mereka membantu dalam mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan, serta memastikan bahwa program yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu apa manfaat penyusunan program tahunan dan program semesteran bagi siswa? Jadi yang pertama itu pengorganisasian materi, yang dimana program tahunan dan semesteran ini membantu siswa dapat mengorganisasi materi yang harus dipelajari, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengelola waktu dan fokus pada tujuan yang lebih spesifik. Dan kedua yaitu pengembangan tujuan. Program ini membantu siswa dalam mengembangkan tujuan yang lebih spesifik dan jelas, sehingga mereka dapat lebih mudah dalam mencapai tujuan mereka. Ketiga yaitu penghematan waktu. Dengan adanya program semesteran, siswa dapat efektif dan dalam menggunakan waktu mereka, karena mereka dapat lebih fokus pada tujuan yang lebih spesifik dan tidak terlalu banyak materi yang harus dipelajari. Yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan ini juga memiliki program tahunan dan semesteran yang membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan yang lebih jelas, spesifik, seperti keterampilan analisis, sintesis, dan evaluasi. Itulah tadi dua pertanyaan yang saya telah jawab. Sekian dan terima kasih.